Gimana ini tentang pemilu yang akan berlangsung bulan Februari besok ini? Menurut antum sekalian ini? Nah, menurut Pak Ilyas gimana? Ya kita harus memilih pemimpin yang sesuai dengan kaidah Rasulullah, sidik, tablik, amanah sama patona. Masya Ya. Allah. Kalau menurut antum sendiri gimana? Ya tapi kan di Indonesia ini nggak emang mayoritas Muslim, tapi kan nggak semena-mena bahwa semuanya harus berdasarkan Muslim, gitu. Makanya kalau bisa dipisah tuh antara politik dengan agama, gitu. Karena nanti kan tetap kita harus adil, harus mengayomi ke semua agama. Gitu. Jadi semua agama itu sama menurut antum ya berarti? Enggak dong. Oh enggak juga? Enggak dong. Enggak kalau Soalnya semua tadi agama. seolah-olah seperti itu ya. Oh, Kalau iya. menurut antum sendiri gimana? Antum? Nah, kalau ana sih selama ini kalau kita lihat pemimpin kita tuh kan kayak bersaing seperti apa kalau ditampilkan ke rakyat. Nampaknya di belakang sih temenan kayaknya sama-sama aja mau pilih siapapun. Jadi kalau ana mah golput aja dah. Nah, golput. Iya. Berarti kalau ana sih cenderung ibaratnya kan kita hidup di Indonesia ya, Ya. di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi siapa yang dia yang pemenangnya, ana dukung. Nah itu. Jadi siapa aja. Nah udah, bukan cari aman. Kalau anak golput cari aman, tapi Nah. kalau salah pilih nanti pertanggungjawaban dia herat lah. Nah, Tapi kembali lagi kalau misal milih pemimpin kan harusnya kan yang sesuai dengan tadi yang anak kasih tahu kan. Kenapa nggak seperti itu yang antum lakukan? Ya karena ngelihat selama ini kecewa gitu-gitu aja siapapun yang milih kecewa ya. kayaknya gitu. Makanya biar nggak kecewa seperti anak ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siapa aja gitu ya. Iya, Siapa aja, jadi berarti kan itu nanti si A yang dapat terpilih sebagai pemimpin, kita dukung. Nanti si B yang dapat nih, kita dukung juga. Kita aspirasikan suara kita ke legislatif. Oh gitu. Nah itu menurut Ana ya, tapi entah lo antum-antum gitu ya. Terus kalau menurut antum sendiri gimana? Tadi yang pandangan antum tentang masalah sekularisme seperti itulah. Di Indonesia itu nggak hanya satu agama tuh. Oh, bermacam-macam agama ya. Tuh, tapi emang yang mayoritas Muslim. Gitu. Tapi Berarti kalau ada pemimpin yang nggak muslim, Dan dipilih muslim juga, bagaimana? gitu. Nah ayo. Dan itu didukung bagaimana? berarti kalau misalkan ada pemimpin yang non Muslim jadi pemimpin di mayoritas Muslim, yang memilih siapa? Yang mayoritas itu ikut berkontribusi berarti kan? Iya berarti gitu kan. Berarti kan bukan berarti saya menentukan wah ini pemimpin harus non Muslim, kan hasil terakhir itu hasil dari rakyat itu sendiri yang memilih, betul kan? Ya. Nah kalau misalkan hasilnya ternyata ada non Muslim yang jadi di mayoritas Muslim, berarti yang memilih siapa? Yang mayoritas itu Yang sebenarnya. mayoritas kan. Berarti bukan secara individu bahwa saya mensahkan yang namanya sekuler atau kapitalis gitu. Gitu. Cobalah antum Yang pada paham. pencerahan juga. Minimal jangan golput lah. Minimal jangan golput. Golput dulu lah. Pusing jadinya ya. Iya. Karena pokoknya prinsipnya Itu begitu, aja. siapa yang menang di situ langit dipijak, di situ Siapapun langit yang menang di situ yang dijunjung. Nah didukung itulah, gitu ya. betul. Kalau Ana sih begitu aja. Berarti ini pemilu besok ini masing-masing udah ada pandangan sendiri-sendiri ya. Udah punya jagoan sendiri-sendiri. Ya kayak antum kan golput. Ya. Ya antum tergantung dari ininya. Kalau Terus Ana antum pokoknya muslim. siapapun pokoknya. Muslim. Kayaknya apa? Loh, itu ada Pak Ustadz itu. Mungkin bisa Pak Ustadz kita tanyakan ya. Ya, sebentar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz? Aduh Pak Ustadz sebentar nih ya. Udah kedengar ada nih. Iya ini. Silakan duduk Pak Ustadz. Lagi ngomong soal milih pemimpin ini Ustaz. Lagi ngomong masalah pemimpin Pak Ustadz. Besok kan bulan Februari ada pemilu. Nah ini masing-masing kita pada beda pendapat ini. Yang satu ada yang golput, yang satu ada
tergantung dari pemimpin siapa yang pilih, macam-macam lah pokoknya ini. Kalau menurut pandangan Pak Ustadz sendiri gimana Pak Ustadz? Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang pertama berkaitan dengan mengikuti pemilu ya, mengikuti pemilihan umum dan juga memberikan suara di dalam sistem negara yang demokrasi. Memang ini masalah yang ulama berbeda pendapat, karena sistem kita adalah sistem demokrasi yang tidak disyariatkan. Apakah memang kita golput saja, tidak memberikan suara? Toh kalau kita nggak ngasih suara juga tetap ada kan yang terpilih nanti. Betul. Atau kita tetap harus berperan dengan memberikan suara, ya. Tapi wallahu a'lam, yang ana ketahui dari fatwa para ulama kontemporer ya, seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, mereka berpendapat lebih melihat kepada maslahat dan mudaratnya. Nah, berarti Jadi ingin begitu ya. golput atau tetap ikut pemilu, lihat mana yang lebih besar, maslahat atau mudaratnya. Kalau ternyata ketika kita golput, justru orang-orang liberal semakin banyak suaranya, orang-orang Syiah semakin banyak suaranya, orang-orang fasik semakin mereka memberikan suara, dan mereka ketika menguasai justru malah mengancam orang-orang yang memperjuangkan Islam, orang-orang yang menghidupkan sunnah. Nanti masjidnya bisa ditutup gitu ya, kajiannya dibubarkan. Nah itu kan malah lebih besar mudaratnya berarti kalau kita golput nggak ngasih suara. Maka kalau ternyata yang dilihat lebih besar mudaratnya, berarti kita tetap wajib ikut memberikan suara. Wajib ya. Karena tadi kita khawatir justru yang tadi orang-orang yang nggak senang dengan Islam malah berkuasa, dan mereka semakin menghalangi sunnah. Jadi ya, semuanya. Iya. Kalau beliau ini Pak Ustadz dicoblos semuanya pokoknya. Wah, Dulu yang menang siapa? Sama aja dong, jadi nggak sah pilihannya. Nggak sah juga berarti. Biasa, tapi daripada dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, gitu. ya. Daripada Alam. dimanfaatkan orang-orang yang Iya. buruk tadi kan, Nah, itu. yang dia Karena malah begitu. justru membenci orang yang mengamalkan sunnah dan Islam. Lebih baik kita ikut Tapi kan sunnah. Anda bukan begitu tadi bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti Siapa aja yang menang? Tapi Islam, yang penting Muslim dia, seorang Muslim. Nah itu anak. Ya, seperti sudah sekarang ini udah menjurus nih siapa nih. Nah udah tahu kan? Ya. Insya Allah Islam. Semua calonnya sekarang. Islam Kalau semua. kalau di negara kita kan insya Allah semua calonnya Muslim, ya. Hanya saja kita tentu mencari yang terbaik di antara Muslim gitu. Ya. Dan kriteria yang terbaik yang memang di Al-Quran diberikan, dan ini yang dicantumkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Siyasah Syar'iyah tentang politik Islam. Beliau membawakan dalil surah Al-Qasas itu ayat 26 yang Allah berfirman, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sebaik-baik orang yang kalian tunjuk untuk bekerja memimpin kalian itu adalah yang dia kuat dan juga amanah. Kuat di sini dimaknainya profesional. Dia punya kapasitas untuk dalam bidang tersebut, bidang kepemimpinan. Yang kedua amanah, ini yang paling ideal. Tapi dua sifat ini jarang terkumpul dalam diri seorang muslim pun. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengadu, ya Allah, ya, yang kami miliki saat ini orang yang fasik tapi dia kuat, orang yang amanah tapi dia lemah. Itu sampai Umar bin Khattab mengadu seperti itu. Maka memang susah untuk cari pemimpin yang ideal seperti tadi. Dia kuat, profesional, dan dia juga amanah. Lalu mana yang kita prioritaskan? Kalau ternyata muncul calon-calon pemimpin yang tadi, ada yang mungkin dia kuat, profesional, tapi dia nggak amanah.
Atau sebaliknya tadi, dia amanah tapi lemah, nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian gitu ya. Atau mungkin dia nggak terlalu ahli di dalam bidang tersebut. Maka mana yang lebih diprioritaskan? Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lihat kepada kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat di negeri tersebut. Tergantung keadaan. Mana yang lebih? Tergantung keadaan berarti. Kalau ternyata di negara tersebut memang banyak pejabatnya yang maling gitu, yang nggak amanah, berarti dia lebih butuh kepada pemimpin yang amanah tersebut. Ya, Insya atau Allah amanah. sebaliknya, kalau ternyata ya di negeri tersebut dalam keadaan perlunya pemimpin yang dia berani, kuat gitu ya, untuk memerangi ya lingkaran-lingkaran yang di dalamnya penuh dengan kejahatan, maka berarti yang berani itu yang lebih kita pilih. Maka tergantung kebutuhan di masyarakat tersebut. Tapi tetap yang utama dia seorang muslim ya. Gak boleh kita memilih pemimpin kafir kecuali kita tinggal di negeri kafir. Tapi kita kan tinggal di negeri Islam, maka wajib memilih pemimpin Islam. Wajib memilih. Ya, Wajib memilih. walaupun tadi tidak ideal ya, Iya. karena susah mencari yang ideal. Betul. Kalau ternyata dua-duanya buruk, Ustaz, Tojos. nggak amanah, nggak profesional juga, berarti kita pilih yang paling sedikit mudorotnya. Sebagaimana kaidah irtikabu akhafud dororoin, kita mengambil keburukan yang lebih sedikit. Ya. Ini diambil dari dalil hadis itu kan, kata Anas, ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di masjid. Kemudian sahabat sudah mau menghentikannya, kata Rasulullah, jangan, biarkan dia sampai selesai. Karena kalau langsung ditegur saat itu, kemana-mana malah. Ya, maka dalilnya dari situ tuh, mengambil kemudorotan yang lebih kecil. Tentu buang air kecil di masjid kan mudorot, ya. Tapi kenapa Rasulullah biarkan untuk mengambil kemudorotan yang lebih kecil? Biarkan air seninya cukup di satu tempat saja. Karena kalau kemana-mana kan lebih sulit membersihkannya. Maka disitulah kaidah itu dipakai. Kalau kita menghadapi dua yang mungkin susah ini memilih yang paling baik, maka pilih yang lebih kecil kemudorotannya. Begitu kaidah. Syukron Pak Ustadz atas pencerahannya. Untung ada Pak Ustadz ini datang. Ini. Kayaknya kalau cuacanya terang lebih wah seru. Jadi kayaknya udah mau maghrib ini. Kayaknya ya. Baik kita Jazakallah. langsung ke masjid ya. Nah. Jazakallah Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.